Welcome to Online Kids Service. Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Hai adik-adik di rumah. Nah, gimana kabar kalian? Hebat, dahsyat, luar biasa dong Kak Erna. Kok Kak Grace bisa hebat dahsyat gitu ya? Iya, karena Kak Grace 1 minggu ini mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Makanya Kak Grace menjadi anak yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Sampai hari ini bisa nemenin adik-adik semua di rumah untuk sama-sama memuji Tuhan. Hebat sekali Kak Grace. Ya dong Kak, semua karena anugerah Tuhan. Kalau gitu kita ajak adik-adik di rumah untuk gimana tadi Kak Grace kalau ditanya apa kabarnya? Hebat, dahsyat, luar biasa. Yuk berdiri yuk adik-adik di rumah semangat yuk. Ajak papa mama juga yuk. Ayo, Jadi kalau Kak Erna tanya apa kabarnya? hebat, dahsyat, luar biasa. Oke siap. Mulai Siap ya. dong, Kak. 1, 2, 3. Apa kabarnya Dede? Hebat, dahsyat, luar biasa. Hehe. Luar biasa ya Kak Grace, Iya, Kak Erna. dipelihara Tuhan. Bener luar biasa. banget. Oke, karena Tuhan sudah memelihara kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Adik di rumah siap? Siap pastinya Kak Kak Grace Erna. juga siap? Siap. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami sepanjang hari Tuhan. Kalau saat ini kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kak Grace, senang gak jadi anak Tuhan? Seneng banget dong Kak Erna. Kenapa kok bisa senang Kak Grace? Kak Grace senang jadi anak Tuhan karena Kak Grace sudah ditebus Kak Erna. Sudah ditebus Tuhan. Iya, Jadi kalau sudah ditebus kita gak boleh bohong ya sama Tuhan. gak boleh dong Kak Erna. Karena kalau gak bohong kan itu menyenangkan hati Tuhan ya Benar Kak Grace. banget, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Hati Tuhan. hati Tuhan. Tentu adik-adik di rumah kita gak boleh bohong ya sama siapapun. Yuk kita siap memuji Tuhan. Kita siap bersuka cita bersama Tuhan. Oke? Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, anak Tuhan, tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Lagi ya. Bohong, 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 Itu apa Kak Grace? itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oh, oh, oh. Jadi siapa Kak Grace? Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Saya senang Kak Grace. Saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi
boleh bohong ya. Sekarang kita mau angkat pujian. Tuhan melihat segala apapun yang kita perbuat. Dari kecil, itu bahkan Tuhan perhatikan. Oh iya Kak Grace? Iya. Maka dari itu Kak Grace mau ajak adik-adik di rumah dengan penuh semangat. Kita mau angkat pujian. Mata Tuhan melihat apapun yang kita perbuat. Oke, Siap siap, ya? Kak Grace. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, Buat yang apa lagi Kak Erna? buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. sekali lagi ya dengan penuh semangat katakan mata Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Oke Kak Grace, siap. Ya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang Katakan baik, buat yang jahat. buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat apa ya? Tuhan melihat. Oke, semuanya boleh tepuk tangan di rumahnya sama-sama. Kita mau nyanyi pujian ini dari awal. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang apa Kak? Buat yang baik, Buat yang apa lagi sih? buat yang jahat. Ayo diingat-ingat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ayo sama-sama mengingat. Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ayo adik-adik di rumah, jangan melakukan yang jahat ya, lakukan yang baik. Karena kita mau menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, Kak Grace ajak semuanya duduk kembali, ambil sikap yang baik dan manis. Karena kita mau datang, kita mau bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui setiap pujian kita. Kita mau angkat satu pujian, ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku. Oke, adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Sambil kita nyanyi, kita juga boleh angkat tangan kita tanda kita bersyukur di hadapan Tuhan. Yes. Siap ya? Kita mau nyanyi sama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Melalui pujian, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ya angkat pujian ini ya. Sekali lagi Kak Grace mau ajak adik-adik angkat tangannya. Kita mau membawa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
bersatu dalam doa ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami membawa pujian, penyembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan melalui kehidupan kami Bapa saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik di rumah, menyertai mereka Tuhan. Seketika Tuhan, biarlah firman Tuhan yang didengar mereka dapat boleh mengerti dan mereka boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik di rumah, shalom. Re, sapa dulu dong teman-temannya, bilang halo gitu. Halo. Shalom. Salam. Nah, kan Renner mau bobok siang, mau istirahat, Kak Ripka ceritain ya. Oke? Ya. Iya, adik-adik di rumah juga denger ya. Kak Ripka sebelumnya mau tanya nih sama Renner. Renner punya adik nggak di rumah? Punya, namanya siapa? Revalin. Renner sayang nggak sama Revalin? Sayang. Kalau gitu Kak Ripka tanya sama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah punya saudara nggak? Mungkin kakak, atau adik, atau sepupu? Punya ya. Adik-adik di rumah sayang nggak sama saudaranya? Sayang dong, pasti sayang. Kak Ripka juga punya saudara. Kak Ripka sayang sama saudaranya Kak Ripka. Nah Re, kali ini Kak Ripka mau cerita tentang dua bersaudara, kakak dan adik Re. Tapi kakaknya nggak kayak Renner. Kakaknya nggak sayang sama adiknya. Wow, kalau Renner kan sayang ya sama Reva ya? Iya. Kak Ripka punya gambarnya nih. Renner bisa lihat. Ini. Nah, kita tunjukin ke teman-teman ya. Nih gambarnya kakaknya yang bawa keranjang isi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau adiknya yang bawa domba. Nih, Renner juga lihat. Ini kakaknya, ini adiknya. Lalu kenapa ya kakaknya bisa nggak sayang sama adiknya? Jadi Re, kakak dan adik ini mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalau kakaknya mau memberikan sebagian dari hasil tanahnya, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan. Renner suka sayur nggak? Suka. Kalau buah-buahan? Suka. Kalau buah suka apa, Re? Sukanya Apa ya? lemon. Lemon? Kan kecut, Re, lemon. Kalau semangka suka? Rena suka minum lemon. Oh, suka minum lemon. Berarti Rena suka sayur-sayuran sama buah-buahan ya? Iya. Adik-adik di rumah juga harus suka sayur-sayuran sama buah-buahan supaya sehat karena banyak vitaminnya ya. Oke, tadi kan kakaknya mau kasih persembahan sebagian dari hasil tanahnya karena pekerjaan kakaknya seorang petani. Seorang apa, Re? Petani. Kalau adiknya mau memberikan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, yang terbaik untuk Tuhan. Karena pekerjaan adiknya seorang pengembala domba. Bener, Renner. Nah, kenapa ya kakaknya bisa nggak suka sama adiknya? Jadi ketika dua bersaudara ini mau memberikan persembahan untuk Tuhan, ternyata Tuhan hanya suka persembahan dari adiknya, Re. Jadi kakaknya merasa sangat marah. Terus merasa sangat iri sama adiknya. Oh, boleh nggak ya, Re, marah-marah gitu, Re? Nggak boleh, bener. Lalu karena kakaknya sangat marah, kakaknya mengajak adiknya untuk pergi ke padang. Renner kalau biasanya ajak Reva ke taman, ngapain ya, Re? Main-main ya? Main apa? Ayunan, prosotan, terus lari-lari ya, Re ya? Tapi kakaknya ini ngajak adiknya ke padang bukan buat main-main, Re. Renner tahu nggak? Ngapain? Nggak tahu? Nggak tahu. Kakaknya ajak adiknya untuk ke padang karena mau dibunuh, Re. Mau dibunuh? Iya. Wih, serem ya? Iya. Jahat ya? Kakaknya mau bunuh adiknya. Tiba-tiba
kakaknya pukul adiknya. Lalu dibunuh. Gak boleh ya, gak boleh ditiru ya. Iya. Nah, setelah dipukul dan dibunuh, kira-kira Tuhan tahu nggak ya, Re? Tahu. Tahu, benar Tuhan tahu. Lalu Tuhan tanya sama kakaknya, di mana adikmu itu? Nah, kira-kira kakaknya mau jawab jujur atau enggak ya, Re? Jawab jujur atau bohong? Jujur. Ternyata jawabnya bohong, Re, bukan jujur, Re. Lalu kakaknya bilang gini sama Tuhan Yesus, mana aku tahu, emang aku penjaga adikku. Nah, setelah kakaknya berbohong, karena Tuhan sudah tahu, Tuhan menghukum kakaknya. Kakaknya dikutuk lalu dibuang jauh dari tempat tinggalnya. Oh, kasihan ya, Re. Tapi kakaknya berbohong, Re. Nah, dari cerita Kak Ripka tadi, ada yang tahu nggak namanya siapa? Kak Ripka kasih clue ya. Kakak dan adik ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Ayo, siapa yang tahu anak dari Adam dan Hawa? Kalau tahu, coba Kak Ripka mau denger. Iya, betul. Kain dan Habel. Siapa? Kain dan Habel. Kakaknya yang Kain, Re. Adiknya yang Habel. Jadi dari cerita tadi kita bisa belajar, Re. Apapun yang kita lakukan, Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu walaupun kita berbohong, Re. Kita ngelakuin apa aja walaupun sembunyi-sembunyi, Tuhan tahu, Re. Jadi misalnya nih, Kak Ripka kasih contoh. Kita nggak sengaja jatuhin barang. Kita harus apa, Re? Jujur. Kita harus mengakui kesalahan, Re. Kita juga harus minta maaf. Terus misalnya apalagi ya, Re? Nggak sengaja pukul adik. Kita harus apa? Maaf. Iya, minta maaf. Kita harus tetap jujur dan mengakui kesalahan. Siapa yang mau belajar jadi anak jujur? Rainer angkat tangan. Rainer ya. Terus adik-adik di rumah pasti mau juga belajar jadi anak jujur. Tapi Kak Ripka percaya adik-adik di rumah sama Rainer adalah anak yang jujur. Nah, sekarang Kak Ripka ajak adik-adik di rumah untuk ayat hafalan. Ikutin Kak Ripka ya. Rainer juga ikutin ya. Oke? Suaranya yang kenceng, Re. Oke? Matius 5 ayat 37. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu berkata ya. Jika tidak, hendaklah kamu berkata tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Siapa yang jahat, Re? Iblis. Kalau gitu adik-adik di rumah jangan lupa untuk hafalin ayat hafalan ya. Kita berdoa dulu yuk. Re, lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Ripka ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, aku mau menjadi anak yang jujur. Tidak suka berbohong. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
Halo, shalom adik-adik di rumah. Kali ini Kak Ripka mau ajarin adik-adik di rumah untuk bikin kreativitas. Nih, kreativitasnya kayak gini ya. Nah, keren kan? Awalnya nggak ada warnanya. Terus ada warnanya. Gimana ya cara buatnya? Pertama-tama adik-adik di rumah siapkan bahan-bahannya. Kertas karton warna-warni, plastik mika, gunting, spidol, double tape, gambar domba, dan kertas putih. Langkah pertama, adik-adik ambil kertasnya, lalu dibagi menjadi 2. Jangan lupa sisakan sekitar 1 cm untuk tempel double tape ya. Setelah kita bagi menjadi 2, kita buat garis seperti ini. Masing-masing sisinya adik-adik bisa pakai sekitar 1-2 cm tergantung ukuran gambar adik-adik di rumah ya. Lalu kita gunting. Nah, udah jadi digunting seperti ini ya. Langkah selanjutnya, adik-adik di rumah ambil plastik mika, gambar, dan kertas putih. Kalian gunting dengan ukuran yang sama ya. Nah, udah jadi kayak gini. Lalu adik-adik di rumah ambil kertas yang warna putih. Lalu ditempel di bagian sebelah sini ya, menggunakan double tape. Kita tempel ujungnya ya. Nah, kita tempel seperti ini ya. Lalu kita ambil plastik mika dan gambarnya. Letak plastik mikanya di atas gambarnya ya. Lalu kita ambil spidol, kita buat garis untuk membuat gambarnya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah kita bikin garis seperti ini, kita ambil kertas sisa yang tadi, lalu kita gunting untuk dijadikan perekat dari kertasnya tadi. Lalu kita beri double tape ya kertasnya. Kita rekatkan gambar dan plastik mikanya. Nah, setelah direkatkan seperti ini, adik-adik di rumah taruh gambar di antara kertas putih yang sudah kita tempel tadi. Seperti ini ya. Lalu kita tutup. Kita tempel yang sisa tadi menggunakan double tape. Kita pasang dulu ya.
Nah, sudah jadi kayak gini. Kita coba ya. Nah, keren kan? Bagus ya. Selamat mencoba di rumah. Tuhan Yesus memberkati.